Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan baik fi hadhil qanah Millennial Vibes. Kembali lagi bersama kita di Kultum Kuliah Kumaha Antum. Kita udah barengan nih satu orang merah ya. Padahal nggak janjian teman-teman. Ya bagaimana kita emang satu frekuensi. Baik. Teman-teman, insya Allah ya di pertengahan Ramadan ini kita masih tetap semangat. Masih tetap dengan tekad yang kuat, niat awal kita berusaha untuk tunaikan. Pasti sebelum Ramadan kita berniat kan untuk meningkatkan kualitas apa yang sudah planningin harus jadi kenyataan ya. Betul, kita realisasiin semaksimal mungkin. Tapi insya Allah hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sebenarnya udah sering banget kita dengar, khususnya di 2-3 tahun ke belakang kalau nggak salah ya, 2018an. Waktu itu lagi booming banget nih Sad ya, yang namanya tren hijrah. Nah di 2021 ini kita akan bahas kembali Sad ya. Hitung-hitung mengingatkan kembali gitu ya. Apa Sad bahasanya? Di refresh lagi. Di refresh lagi. Baik, silahkan Ustaz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik rekan-rekan sekalian, insyaallah kalau kita ngobrolin tentang hijrah gitu ya, artinya kebanyakan dari kita mungkin ketika bahas hijrah, jadi soleh gitu ya seperti itu. Atau kalau nanti hijrah nggak mungkin gaul dong, gitu kan seperti itu. Ada teman lama, betul. Ada ketakutan ketika seseorang itu berubah yang 100% atau misalkan berubah menjadi baik seperti itu, ada ketakutan takutnya ditinggalkan sama teman-teman yang lain. Padahal mah kan justru bagi orang-orang yang sekarang mungkin di 2021 itu udah pernah ngalamin masa-masa hijrahnya, mungkin nggak sesaklek itu juga gitu ya. Justru kita ketika hijrah harus terus gaul dengan teman-teman kita yang dulu. Betul. Supaya vibes gitu ya, artinya getaran hijrahnya itu bisa menular gitu kan ke teman-teman yang lain. Maka rekan-rekan sekalian yang sekarang masih dalam proses gitu kan seperti itu, ada sebuah renungan yang bisa kita renungkan gitu kan rekan-rekan sekalian, yang mana renungan ini berangkat dari pemahaman kita. Jadi kalau kita pahami rekan-rekan sekalian, ujung dari kehidupan kita nantinya gitu kan, itu cuma 2 pilihannya. Kalau tidak surga ya neraka gitu kan seperti itu. Dan tidak ada tempat yang ketiga, tidak ada tempat tengah-tengah gitu kan seperti itu. Artinya betul-betul bagi orang yang berbuat baik nanti ada tempatnya gitu kan seperti itu, dan tempatnya di surga. Begitu juga bagi orang-orang yang berbuat keburukan gitu kan. Artinya walaupun nanti tidak kekal di dalam neraka gitu kan, tapi pasti dibalas gitu ya. Pasti dibalas kalau setiap keburukan kita itu ada balasannya gitu kan seperti itu. Maka tidak ada orang itu yang netral gitu ya. Artinya saya mah nggak berkerudung tapi kan nggak julid kayak orang yang kerudung gitu ya. Saya nggak dikerudung gitu, tapi nggak main tiktokan joget-joget sama orang-orang yang dikerudung gitu. Atau misalkan nyinyir dengan, mungkin dia membandingkan ketika ada orang gitu kan seperti itu dengan atribut agama, kerudung atau misalkan udah pakai pakaian gitu kan seperti itu yang menutup sesuatu ya, yang menandakan bahwa seseorang mungkin ini soleha gitu kan. Ketika sudah berkerudung tapi kok masih melakukan sesuatu yang di luar norma-norma gitu kan seperti itu. Jadi seolah-olah dia membandingkan, saya justru lebih baik ketika saya tidak berkerudung, tapi tidak segujurut gitu kan orang yang udah berkerudung tapi masih kene kararitu gitu kan seperti itu. Perbandingannya seperti gitu kan. Kadang-kadang orang bukan nyinyir tapi skeptis dengan perubahan gitu. Makanya ketika berhijrah, saya mau hijrahkan hati dulu deh, mau siap-siap dulu gitu kan. Istilahnya klise gitu kan. Saya belum siap ngelakuin ini dulu, mau nyiapin hatinya dulu gitu. Nah itu kan. Dan banyak juga klise-klise atau alasan-alasan yang dari kalangan ikhwan juga kayak gitu ya. Dari kalangan laki-laki juga banyak juga yang punya alasan bahwasanya kalau misalkan saya hijrah gitu kan, udah nggak gaul lah gitu ya, seperti itu nggak bisa kompo atau gimana. Padahal mah ketika kita gaul justru kita harus gaul sama teman-teman yang dulu supaya vibes-nya tadi gitu ya, getaran hijrahnya itu bisa nular gitu kan ke teman-teman kita gitu kan.
Maka kalau kita pahami kalau nanti ujung dari kehidupan kita itu hanya dua, gitu kan, ujungnya atau tujuannya itu cuma dua, gitu kan, maka sejatinya rekan-rekan sekalian, pertanyaannya, apakah dua ujung kehidupan tadi teh sebuah pilihan? Berarti kan ketika kita bangun tidur ada pilihan tuh, mau berbuat baik atau berbuat buruk. Kira-kira perbuatan baik, perbuatan buruk itu teh pilihan kita bukan? Pilihan gitu kan? Nah, rekan-rekan sekalian, sebetulnya kalau kita pikirkan secara mendalam gitu kan, ketika kita dihadapkan kepada dua pilihan baik dan buruk, yang buruk ini teh bukan pilihan. Pada hakikatnya seperti itu. Iya, pada hakikatnya itu seperti itu. Yang buruk ini bukan pilihan gitu kan, karena kita tahu yang buruk ini sekecil apapun pasti ada balasannya. Iya. Lalu buat apa kita capek-capek milih yang buruk kalau pada ujungnya gitu kan dibalas dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah kayak gini rekan-rekan sekalian. Kalau rekan-rekan sekarang pergi ke rumah makan gitu kan di rumah makan itu yang dihidangkan yang hangat-hangat gitu kan, yang lezat-lezat, yang masih yang enak lah seperti itu. Tiba-tiba rekan-rekan dengan sengaja gitu ya nanyain ke tukang nasinya tadi, ada nggak lauk yang udah basi gitu kan, yang udah nggak enak, yang udah itu saya beli deh gitu kan, seperti itu. Kira-kira ada nggak yang kayak gitu? Gak mungkin. Pasti orang ke restoran pengen makan enak. Gitu kan, seperti itu. Gak mungkin seseorang itu untuk hal duniawinya saja itu memilih yang jelek untuk dirinya. Atau tiba-tiba teman-teman nih bentar lagi ketemu 10 terakhir gitu kan, suka pada belanja kan, persiapan Idul Fitri gitu kan, beli baju, beli gini, datang ke toko gitu kan, padahal banyak baju yang bagus masih digantung, masih ada stikernya gitu kan, masih di label gitu kan, masih dibungkusin juga seperti itu. Tiba-tiba rekan-rekan dengan sengaja, ada nggak sih baju yang bolong-bolong gitu ya seperti itu, atau yang udah lusuh, yang udah belel gitu kan, saya beli deh. Nggak ada orang yang berani ngeluarin duit untuk sesuatu yang buruk. Dia berani mengorbankan diri, waktunya buat belanja gitu kan, uangnya untuk tadi beli gitu kan, tapi yang dikasih yang buruk-buruk. Itu nggak ada, secara logika itu nggak ada. Tapi kenapa ketika kita memperlakukan gitu kan untuk akhirat kita, kok kita tuh kayak dengan sengaja memilihkan sesuatu yang buruk, padahal sesuatu yang buruk tadi gitu kan sudah jelas pasti bakal ada balasannya. Nah gitu ya. Maka secara tidak langsung ketika seseorang itu berbuat buruk gitu kan, dia itu dengan sengaja justru menjerumuskan dirinya kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebetulnya pada hakikatnya Allah itu tidak butuh dengan ibadah kita. Mau misalkan seluruh dunia ini beribadah kepada Allah, apakah bertambah kemuliaan Allah? Enggak, rekan-rekan sekalian. Ketika pun satu dunia ini gitu kan tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah berkurang juga kemuliaan Allah? Enggak juga. Justru dengan kita beribadah, berbuat kebaikan gitu kan, berbuat yang berpahala banyak itu kembalinya ke diri kita. Semakin diri kita itu berbuat baik, itu semakin menandakan bahwa diri kita itu nggak mau kita tuh nantinya disiksa Allah Subhanahu wa taala. Betul. Justru ketika seseorang itu dengan sengaja melakukan sebuah kemaksiatan, malah mau keluar duit gitu ya, seperti itu, keluar tenaga, keluar usaha, tapi yang pada ujung-ujungnya kemaksiatan kita tuh bakal dibalas dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Apa dong kira-kira? Ya sama aja, dia tuh nyiksa diri sendiri. Walaupun dengan kenikmatan yang semu dari di dunia gitu kan. Nah kadang-kadang ini yang kurang dipahami gitu kan oleh saya, mungkin juga seperti itu dulu gitu kan, seperti itu, atau teman-teman juga gitu kan. Ketika kita berbuat maksiat, justru itu tanda bahwa kita tuh nggak sayang sama diri kita, gitu kan. Oleh karena itu, hijrah atau meninggalkan sesuatu yang buruk itu sesuatu niscaya dan harus dalam kehidupan kita itu. Kalau kita masih sayang sama diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir ayatnya itu suka ada embel-embel gitu kan. Afala yatadabbarun, apakah kalian tidak merenung apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita gitu kan? Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada diri kita tentang nanti akan ada ditanya, masalahkum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka saqar? Orang neraka saqarnya justru membalas qalu lam nakum minal musallin, kami itu dulu nggak pernah sholat.
Ini kan artinya bocoran dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nggak sholat sekarang itu nanti bakal ditanya kayak gitu kan. Nah, jangan sampai apa yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an itu justru kejadiannya sama kita. Gitu kan, kejadian kita itu nauzubillah kalau sampai diazab nanti di neraka gitu kan. Walaupun 1 detik itu pasti, jangan nyempelin gitu, paling kalau comet 1 gak bayar paling 2 detik lah di neraka. Siksanya beda. Waktunya juga beda. Jangan sampai kita meremehkan betul-betul dosa walaupun sekecil apapun gitu kan. Makanya afala yatadabbarun, apakah kalian tidak merenung? Lebih tingginya lagi gitu kan, afala yatazakkarun, apakah kalian tidak ingat ketika kalian berbuat dosa kayak gitu? Tidak ingat dengan kisah-kisah seperti itu? Atau yang paling saklek, afala yatafakkarun, temalikir, apa kalian tidak berpikir gitu kan, seperti itu gitu kan, seperti ketika kalian itu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala sayang terhadap diri kita, ketika kita berbuat keburukan, Allah tangguhkan gitu kan. Jadi ayeuna maksiatna tapi balasana kenapa engke gitu kan. Itu bagian dari Allah ngasih kesempatan kepada diri kita. Itu bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Nah, ketika Allah masih ngasih kesempatan kita hidup, maka jangan disia-siakan rekan-rekan sekalian. Maka kalau nggak sekarang hijrah itu kapan lagi kira-kira? Iya, gitu kan. Terus juga jangan sampai gitu kan di bulan Ramadan apalagi gitu kan. Tadi kita sudah tahu bahwa berlaku maksiat itu justru sebetulnya adalah zolimun li nafsihi, berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Apalagi kalau secara sengaja. Apalagi dia sampai ngeluarin duit beli miras gitu kan, beli narkoba, nggak tahu duitnya itu dapatnya juga mungkin dari cara yang haram, itu double. Makanya betul-betul ya jangan dekat-dekat lah sama yang dosa-dosa teh. Karena tadi gitu kan dibalasnya dengan yang setimpal. Ada sebab, ada akibat. Nah itu. Kita pasti akan mendapatkan konsekuensi atas apa yang kita lakukan. Gitu ya. Baik, terima kasih kepada Al-Ustaz Rashid yang telah menyampaikan sebagaimana yang telah Ustaz sampaikan, bahwa jangan takut lah gitu ya. Walaupun hijrah, iya kita pasti secara zahir ya Ustaz dijauhi teman, oke, atau lingkungan menjadi mendadak berbeda. Tapi kan poin plusnya kita melakukan itu karena Allah gitu. Iya, itu mungkin obatnya harus kayak gitu. Iya, seperti itu. Justru alangkah lebih baiknya kita berhijrah, kita bisa mewarnai sahabat-sahabat kita yang lain. Seperti itu. Jadi hijrahnya bareng. Hijrah together. Lipat ganda Mas. Iya, sahabatil jannah yang seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Jazakallah khair. Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.